Umurnya berapa? 5 tahun. Desi Permatasari, gadis manis ini bekerja sebagai pengamen sejak kecil. Dan sejak itu pula, dia harus rela kehilangan masa kecilnya yang bahagia. Karena menjadi tulang punggung keluarga. Pagi Desi bangun, bukan untuk pergi sekolah, tapi untuk menyanyi di jalan raya. Sengatan matahari tidak menjadi penghalang untuk mengais rezeki dengan naik turun kendaraan dan menendangkan suara. Desi bekerja keras mencari uang untuk bisa menghidupi keluarga. Ya uangnya ya untuk kebutuhan rumah tangga, ya buat bayar listrik, buat bayar air. Kalau sama Desi kalau buat belanja saya dikasih 30.000, kadang 20 gitu. Ternyata, anak bekerja di jalan seperti Desi kini jumlahnya semakin meningkat. Pemandangan anak jalanan mewarnai setiap sudut kota. Mulai dari perempatan jalan, lampu merah, dan angkutan umum lainnya. Anak kecil itu tidak mengganggu. Tapi kalau ada anak-anak gede itu kadang-kadang memangsa kita, penumpang. Kadang-kadang ya istilahnya nodong gitu. Makanya saya takut dibepas itu kalau bawa mobil sendiri. Hanya dia minta uang gitu loh, diketok-ketok kaca saya. Udah saya ambil, di depan saya itu mobil apa tuh yang truk gandeng gitu. Ambil kiri langsung saya jalan, saya takut. Bukan saja jiwa saya yang saya takut. Setiap tahun jumlah anak jalanan di Indonesia selalu mengalami peningkatan, khususnya di ibu kota Jakarta. Berdasarkan data Depnakertrans, jumlah anak dipekerjakan dari tahun 1995 sampai tahun 2003 mengalami peningkatan yang cukup besar. Dan menurut International Program on the Elimination of Child Birth dan International Labour Organization, memprediksi tahun 2003 jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 6-8 juta jiwa. Nah, setelah krisis moneter itu kita pernah bekerja sama dengan Atmajaya yang ada riset studies mengenai populasi anak jalanan. Itu malah turun 36. Tapi saya yakin populasinya bertambah. Berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak dari 12 kota-kota besar, itu tercatat sejumlah 362.000 anak-anak jalanan. Jakarta berkisar antara 20 sampai 25.000 anak-anak jalanan. Sedari dini, anak sudah mengenal kekerasan, kriminalitas, dan pergaulan bebas. Besar kemungkinannya, hidup mereka kelak tidak jauh dari apa yang menjadi pelajaran hidup di jalanan. Ya kan selama ini kan orang kita melihat bahwa dia mengganggu dia di jalan. Sebetulnya kita harus melihat bahwa anak itu kan harusnya berada di sekolah. Dan macam-macam itu sudah terjadi. Bisa lebih fatal lagi dia masuk jadi jaringan trafficking drug. Lagi ngamen, terus ada teman saya. Dia
kamu mau beli gak? Beli apaan? Beli obat. Obat apaan itu? Obat. Ya udah dibeli. Saya kasihin duitnya. Langsung saya minum. Membiarkan anak jalanan tetap berkeliaran, sama halnya kita membiarkan masalah terus berkembang dan semakin sulit diatasi. Selain itu, tingkat kejahatan, pelaku seks komersil, penyebaran virus mematikan, pengguna dan penjual narkoba akan selalu meningkat. Yang paling sederhana adalah kemacetan arus lalu lintas. Mungkin karena dia rame, banyak dia kumpul-kumpul gitu tengah-tengah jalan, mungkin entah dia ntar ketabrak atau gimana, itu bermasalah bagi anggota lalu lintas. Kehidupan anak jalanan penuh dengan risiko. Mulai dari kekerasan antar anak jalanan, kekerasan dalam keluarga, kecelakaan, hingga eksploitasi seks. Ya, memang anak-anak berada di jalanan lepas dari pengamatan atau pengawasan orang tua atau orang-orang dewasa yang lain, itu mengandung risiko cukup tinggi untuk katakanlah keselamatan jiwanya. Seperti Dewi dan Dimas, mereka mengalami perlakuan seks yang menyimpang saat hidup di jalanan. Dewi mula-mula ngamen, kalau kadang sering kurang nggak bawa duit marahin, apalagi didotin ke tembok, dijenggut-jenggut. Ibu Dewi lagi kerja, terus bapak Dewi tidur. Dewi suruh tidur, ngapain? Dia bilang, kalau enggak terus gue tusuk loh, kata dia. Ya udah dia buka, kosa. Dia lagi ngamen, saya ngamen, diajakin gitu, ya ngelakuin seksual. Kekerasan yang terjadi pada anak jalanan tidak hanya dari kaum jalanan. Pihak lain pun tanpa sadar melakukan hal itu. Cici pernah ditangkap sama Pol PP, ditaruh di sel, disuruh nyapu, terus ya tapi dikasih makan, tapi memang nasinya nasi basi. Keluarnya ngurus-ngurus surat, ngurus-ngurus surat gitu. Misalnya RT, RW, kadang sama duit 150. Waktu Suci ditangkap sama Pol PP diminta uangnya, uang amen. Selama ini dari kita, dari Dinas Tramtip dan Linmas Provinsi, tidak pernah memasukkan anjal ke sel. Kita nyerahkan ke Dinas Sosial, nanti dibina, ada namanya panti-panti, mereka dibina di situ. Dan mereka dia disiapkan makanan, malah pakaian, tidak pernah mereka disisa, dan tidak pernah dimintain uang. Kalau ada minta uang, mungkin oknum. Pas bapak saya gila aja sih, bisa ngamen, suka ngamen, bisa bantuin orang tua gitu. Sulitnya mencari pekerjaan juga menjadi latar belakang kenapa seorang ibu terpaksa menggendong anaknya dan bekerja di jalan.
Saya ngelap mobil di Coca-Cola sambil gendong dia. Saya ngelap di situ. Daripada kita rampok, ya kan kita harus butuh makan, butuh jajan. Anak kita harus jajan. Minyak tanah harus kita beli. Sedangkan minyak tanah, minyak beras mahal. Kita mesti bagaimana? Penghasilan kacang itu nggak sedikit, ya nggak banyak kayak orang-orang kaya kan. Dia punya uang di bank kita. Apa yang kita simpan? Apa yang kita cari? Itu yang kita makan hari itu. Kayak orang kaya bisa ngambil uang di bank kita. Apa yang cari kita? Ya kita cari di berapa nanti itu kita buat makan sehari-hari. Kebiasaan masyarakat memberikan uang kepada anak jalanan menjadikan anak semakin betah bekerja di jalan. Ngasih uang itu nggak bermanfaat kalau untuk agama, ya kan? Itu untuk hura-hura aja gitu. Menurut saya ngasih uang ke mereka itu nggak baik. Lebih baik ngasih buku aja buat jadi bahan pelajaran. Ya menurut aku baik ya, sekalian kita sedekah amal. Lihat dari situnya pasti makin bertambah karena saat ini peluang kerja kan juga sulit ya. Jadi pasti mereka kalau dipikir nyari duitnya kemana dong, gimana. Sedangkan kita peluang kerja juga sulit banget. Juga ngamen cuma dapat 20, bangsa 15. Kalau dapatnya banyak dikasih mama. Sesuai dengan Undang-Undang 1945, Pasal 34 Ayat 1 menjelaskan pemerintah berkewajiban bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Tapi kenyataan yang terjadi, fakir miskin dan anak-anak telantar masih banyak berkeliaran di sudut kota. Jadi sepanjang populasi masyarakat miskin makin bertambah, kalau mau menanganinya harus menangani dua-dua. Poverty-nya harus ditangani, kemiskinannya sebagai pabrik. Sepanjang ini tidak ditangani secara serius, populasi masyarakat miskin ini jelas tetap bertambah. Berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah anak jalanan, mulai dari penertiban hingga pembinaan anak jalanan di panti sosial. Ya, kita sebagai Satpol PP selalu menertibkan. Kita bawa dia, kita ambil, ya, kita tangkap, kita serahkan ke panti sosial. Nah, di panti sosial mereka dididik, ya. Kalau dia sekolah disekolahkan, ya. Kalau dia punya kemampuan kerja disuruh kerja gitu. Jadi kita tertib atau Satpol ini tugasnya hanya menertibkan. Nah, selanjutnya itu tugas daripada sosial. Kalau tidak tertibkan mereka akan selalu bertambah terus. Dan berarti akan menambah kesemrawutan kota. Anak jalanan tetaplah seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian.
Rumah Perlindungan Sosial Anak adalah rumah yang didirikan oleh Departemen Sosial untuk anak jalanan yang mengalami traumatik atas masalah yang terjadi selama di jalanan. Lembaga ini kita ciptakan betul-betul sesuai dengan persoalan anak. Terus kemudian berapa lama dia di sini? Tentu saja sesuai dengan permasalahan dia. Pada saat mereka datang kemari, mereka bermasalah. Dan itu yang memang kita siapkan untuk bisa menjadikan mereka sadar lagi bahwa dunia mereka emang dunia belajar dan bermain. Pendekatannya persuasif. Jadi tidak dipaksakan gitu, tapi kita mengirim social worker ke jalan-jalan untuk mengadakan diagnosa lah sebetulnya. Sebagai social worker, Hasrifah harus memiliki kesabaran dan keuletan dalam menghadapi dan menyembuhkan anak jalanan yang memiliki traumatik pada masa lalunya. Kasus-kasus yang kita tangani diantaranya kasus anak jalanan. Contohnya ada satu anak laki-laki usianya kurang lebih 10 tahun dipekerjakan sebagai peminta-minta. Kalau yang satu lagi perempuan, dia usianya kurang lebih 10-11 tahun dan dia kabur dari rumah karena juga mengalami kekerasan. Akhirnya dia hidup di jalan. Di jalan pun dia mengalami eksploitasi seksual. Nah, itu tugas kita bersama, menumbuhkan kembali kepercayaan diri anak, memberikan dia motivasi dan membuat mereka menjadi paham bahwa inilah hak saya yang harus saya raih dan yang harus saya jalani saat ini sebagai seorang anak. Akankah dengan keterbatasan pemerintah, masalah anak jalanan bisa teratasi? Tentu saja pemerintah ini tidak mampu kalau sendiri. Dia harus melibatkan keluarga. Dia harus melibatkan masyarakat. Dunia usaha ikut bersama-sama untuk memberi layanan, memberi solusi terhadap bagaimana mengentaskan persoalan anak-anak yang bekerja dan menghabiskan waktunya di jalan. Di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta, ternyata masih ada segelintir orang yang masih peduli dengan nasib anak jalanan. Mereka mendirikan sekolah gratis, rumah singgah, sanggar, dan berbagai macam cara dan tempat untuk mewujudkan cita-cita anak jalanan. Contohnya saja Nur Hasan, yang datang dari keluarga biasa dan hidup apa adanya. Tetapi dia mempunyai kepekaan terhadap anak jalanan. Dia dan teman-temannya mendirikan sekolah alternatif Bina Insan Mandiri, sekolah gratis yang diperuntukkan untuk anak-anak jalanan dan keluarga miskin. Dengan saya terinspirasi ini, sekiranya saya bisa mengarahkan orang-orang yang brokem, orang-orang yang di jalanan, saya yakin mereka masih banyak orang-orang yang punya potensi besar gitu, cuman belum tersalur gitu. Seperti kemarin kita ikut lomba penulisan surat untuk Presiden SBY, kita juara 1 tingkat nasional untuk SMP. Terus untuk SMA-nya kita juara 2. Kalau untuk musik apalagi, kita juga juara 1 untuk Jabotabek. Anak-anak jalanan. Walaupun dengan ruang kelas di masjid tanpa meja dan kursi, sekolah Bina Insan Mandiri banyak melahirkan anak-anak jalanan yang berprestasi di ajang pendidikan dan kreativitas. Saya juara Olimpiade Matematika, harapan 2, senang karena ituan menang lumayan, dapat duit. Duitnya waktu itu buat beli beras karung, susu buat adik yang kecil yang baru 2 tahun. Saya senang sekolah di sini karena udah gratis. Terus akhirnya saya didaftar sama ibu saya ke sekolah sini karena bapak saya nggak mampu. Inisiatif lainnya dari orang yang peduli dengan anak jalanan adalah Yayasan Sekar, yang memberikan peluang kerja pada anak jalanan dengan membuka galeri kertas daur ulang. Isu daur ulang kertas adalah sangat menarik karena yang pertama selain menciptakan lapangan kerja, itu juga sangat bagus bagi lingkungan karena sedikit
sedikit banyak bisa membantu lingkungan, kebersihan lingkungan, bisa membantu membersihkan eceng gondok di danau dan sebagainya. Dan daur ulang kertas ini adalah produk yang natural, dan saat ini akhir-akhir ini adalah produk-produk natural itu sangat digemari oleh masyarakat. Mario, mantan anak jalanan yang sudah merasakan terjerumus dalam pergaulan bebas, tapi berkat Yayasan Sekar, dirinya kini bisa berubah dan melanjutkan sekolah. Ya perubahan mah ada sih ya, perubahan perilaku terutama lah. Jadi kan kedewasaan dikit, kalau jalan kan mikirnya sekarang besok. Kalau di sini kan ya bisa buat mikir buat besoknya lah. Jadi bisa menghemat sih, bisa belajar kreatif lah. Sama kan kalau kita banyak pengalaman kan kita bisa belajar dari pengalaman. Dekat dengan anak jalanan, membimbing mereka menjadi lebih baik dan lupa dengan kehidupan jalanan adalah tujuan rumah kita. Rumah singgah ini sudah banyak membantu anak jalanan dengan cara mengajak anak untuk hidup lebih baik dan memberikan beasiswa sekolah kepada mereka. Khususnya penanganan anak jalanan dari tahun 99 punya komitmen untuk sama-sama membangun mereka untuk menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Bisa kita bantu untuk program pendidikan, beasiswa untuk sekolahnya. Gitu. Kenapa tidak mulai saat ini kita sadar? Daripada memberikan uang pada anak jalanan, lebih baik uang itu digunakan untuk membiayai sekolah mereka. Mendirikan sanggar, rumah singgah dengan mengajari mereka kreativitas dan membangun lahan pekerjaan untuk mereka, atau membantu segelintir orang yang sudah melakukan kontribusi untuk anak jalanan. Kita semua, stakeholders atau pemangku kepentingan perlindungan anak, merapatkan barisan, bergandeng tangan, bekerja sama bahu-membahu untuk memikirkan secara lebih serius mengenai masalah anak-anak jalanan di negeri ini. Karena bagaimana juga membiarkan adanya anak-anak jalanan adalah bagian dari pelanggaran hak anak yang sangat fatal. Bunga-bunga yang sedang merekah ini tidak layu sebelum berkembang, tapi terus berkembang menjadi pemimpin-pemimpin yang cemerlang bagi bangsa ini.